الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد, al-mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Birosus pada sahibil majelis al-badruh kurun anang sakaluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Ma'rifatullah Sulaiman Tarib sebiji aja. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain amin. Kita halaman 9 itu sama aja lah dengan kitab yang terdahulu. Jadi berkisar ke halaman 10. Biar menjadi ringkasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa bihi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid darain amin. Yang halaman 10, nah itu hanya ringkasan intisari daripada pelajaran yang terdahulu. Terdahulu itu ada masuk di zikir la ilaha illallah, ada masuk di takbiratul ihram Allahu Akbar, ada masuk di niat lillah. Nah ini yang membicarakan tentang takbiratul ihram. Ini gambarannya bahasa kita untuk memberi paham. Syahadat kita itu hanya dua aja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ditulis oleh Bang Alang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahil haq. Nah, itu tambahan najata al-haq. Itu makna zikir ma'rifat pada martabat haq. Takbiratul ihram itu kalimat Allahu Akbar. Karena syahadah tadi hanya dua, tiada mawjud kecuali Allah, bermula Muhammad sarahasiya dengan Allah. Lalu ditulislah di situ yang ada hanya dua di dalam sebutan nama aja bangga. Nang mengata Allahu Akbar itu adalah Muhammad tadi. Lalu isyarat kalimat Allah, alif itu isyarat jad, lam pertama isyarat sifat, lam kedua isyarat asma, hu nya itu isyarat af'al.
Akbar alifnya itu isyarat sifat Allahiyat, kafnya isyarat sifat ilmu, ba-nya isyarat qudrat, ra-nya isyarat iradah. Allahu Akbar. Nah itu isinya adalah tauhid semata. Tidak ada mawjud kecuali Allah. Maka tajalli bahasa Allah menampakkan, mengenalkan rahasianya kepada kekasihnya, yaitu nama Muhammad. Tajallilah alifnya itu kepada kepala Muhammad, tajalli lam yang pertama kepada bahu Muhammad, tajalli lam yang kedua kepada perut Muhammad, tajalli rukuhu kepada kaki Muhammad. Di dalam salat hanya ada kata Muhammad, Allahnya hancur. Nah sudah bertajalli di dalam martabat nama, jadi bukan bicara tentang Tuhan. Lain bicara tentang kita belajar sifat 20 lain. Ini bicara tentang kalimah Allah yang sudah dipelajari. Allahu Akbar bermakna Allah Maha Besar, itu kan muqaranah niat. Nah, yang perlu dipahami bagaimana seseorang bisa sampai kepada Muhammad itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu syahadat kita, penyaksian tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Muhammad adalah Rasulnya, Rasulullah Allah. Syahadatain ngarannya atau tauhid sifat 20 situ. Lalu mengamalkannya la ilaha illallah, la ilaha Muhammadnya ada lagi, karena dipelajari Muhammadur Rasulullahnya itu. Muhammad itu yang membaca la ilaha illallah Muhammadnya itu. Nah lalu Allahu Akbar, yang mengatakan Allahu Akbar itu Muhammad itu juga. Ilmunya di dalam Allahu Akbar tajalli kepada Muhammad. Kepala Muhammad itu rahasia ngarannya, cuma diumpamakan kepala, karena di dalam kepala itu ada sir utak, dalam utak itu ada nur akal. Dalam nur akal nah itu yang disebut ada nur, dalam nur Muhammad. Sehingga disebut ngarannya rahasia, cuma jahir aja susunannya yang kayak pala. Kemudian lam tuh Allahu Akbar kan lam pertama itu isyarat sifat tajalli kepada bahu Muhammad. Sabutannya aja nong bahu na itu. Bahu na itu ya hakikatnya, hakikat yang disebut dengan nur. Nur jat jurang itu. Nur aja bang Rasulullah. Lam yang kedua diumpamakan aja itu kayak asma isyaratnya tajalli kepada parut Muhammad. Disebut parut Muhammadnya itu ya roh Rasulullah. Oh, nah itu diumpamakan af'al tajalli kepada kaki Muhammad. Itu umpama aja ada yang sabujurannya. Kaki itu isyaratnya ya badan Muhammad, badan roh
nur rahasia Muhammad itu ampunnya. Akbar, nah itu kan isyarat sifatnya. Ayat ilmu qadar iradat. Dan itu nang batajalin. Nah itulah yang disebut dengan makna asal kejadian Muhammad. Diumpamakan juga terjadi kepada satu persatu itu dari nang empat itu kepala, bahu, parut, kaki. Itu isyarat aja itu. Iyanya bahwa nah itu adalah dirinya. Awal dicipta Allah dalam nur Rasulullah. Nur Rasulullah itu di nur Allah. Nur Allah itu yaitu tadi sifat ayat ilmu qadar iradat. Nah, yang kita cari tadi di mana kita sampai ke Muhammad itu. Nah, kita jadi Nabi Muhammad maka hukumnya ada boleh. Karena Nabi Muhammad sikung aja sih dia. Lahir di Mekah, wafat di Madinah. Punya beliau pangkat adalah Rasulullah. Rasulullah sikung aja. Kita jadi Rasulullah haram murtad hukumnya. Kita jadi Nabi Muhammad haram murtad. Tetapi boleh kita sampai kepada Muhammad, bukan Nabi dan Rasul. Nah, Muhammad nah inilah yang sembahyang. Itulah rahasia yang ada. Begitu Allahu Akbar. Muhammad nah itu nang ada. Nah ini kalau nang kada ada ilmunya orang belajar dah. Orang bisa ke Muhammad, tapi sampailah ke Muhammad tuh di mana anaknya. Maka jadi langsung ke Muhammad. Itu nang harus dipelajari dengan baik dan sudah dipelajari. Nah ini hanya ringkasan daripada pelajaran yang terdahulu. Tidak ada lagi mana wujud kita, ya, wujud Muhammad. Allah Muhammad nang menyebutnya asma aja Allah, nama kesatuan kita. Muhammad nama kemuliaannya. Bahasa orang kalau ada Muhammad nah itu kada ada sebutan Allah. Karena itu kalau daripada Muhammad. Seluruh pelajarannya dalam surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doa aras la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu. Idza zukirtu zukirta ma'i, apabila aku disebut oleh Allah akan disebut juga Muhammad. Nah di sini aja nang kita pahami wujud-wujud nang terdahulu Muhammad itu dapat. Apabila kada dapat di Muhammad belum selesai itu pelajaran. Tinggal syahadat sebelah. La ilaha illallah Muhammad jangan ada. Tinggal. Kada dibawa ngarannya. Dibaca dalam kata bacaan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Dibaca aja dalam salat. Kada dibawa. Karena sudah dipelajari ulun ada boleh kita, dan itulah pakaiannya. Jadi nang la ilaha illallah Muhammad bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah jadi Imam Muhammad
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum di belakang amin. Nama nyahut amin itu Muhammad. Tapi lainnya lain pada itu tidak dinamakan salat. Hanya bahasa orang kita belajar sembahyang aja ngarannya. Nah lalu si Muhammad mengata Allahu Akbar. Begitu Muhammad mengata Allahu Akbar, maka di dalam kalimat Allahu Akbar itu 4 ilmu. Sebutannya takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah syariat. Awalnya takbir, akhirnya taslim. Awalnya takbir, salat, akhirnya dia salam. Pertama sebutannya ihram. Artinya tercengang. Makna di dalam martabat tasawuf yang ditulis di sini. Kita takbiratul ihram artinya dalam pakai dinamai ihram karena haram berbuat yang lain daripada perbuatan salat, mengatakan yang lain daripada perintah di waktu salat. Begitu orang haji umrah ihram, maka jatuhlah sudah dia mengerjakan umrah itu, maka haram memperbuat yang ditegah. Ada yang bisa membatalkan umrahnya, ada yang ya wajib bayar dam. Ihram nah di sini ini Muhammad tadi orangnya. Yang ini tiada tahu akan dirinya, tiada tahu akan Tuhannya, hanya bertemu gaib di dalam gaib. Nah itu dinamai rahasia ngarannya. Nang kelihatan nang timbul itu hanya Muhammad Allah menjadi rahasia. Maka Muhammad begitu Allah Akbar gaiblah Muhammad itu juga ada lagi yang adanya rahasia disebut jahil jat sifat asma apa ada lagi ngarannya itu disebut ihram ngarannya. Kayak mana ini? Apabila jahir ada Muhammadnya, apabila hilang sama sekali Muhammad itu ada lagi. Kemudian ilmu yang kedua di dalam takbiratul ihram dinamai itu badil. Artinya terganti tiada punya wujud, hanya wujud Allah yang ada. Adapun kita ini adalah hambanya. Tebadilnya itu sudah kita pelajari nang terdahulu tuh yang mempanahkan diri itu tebadil bahasa di sini. Ada mau bang kita mengganti Allah Taala ada, cuman itu peribahasa aja. Ilmu itu seluruhnya ya peribahasa jalan. Allah Akbar begitu kan ada lagi sudah menjadi rahasia tak cangang ngarannya, maka dilihat katakan Muhammad nang ada tiak ada juga, dikatakan Allah nang ada tiak ada juga, kita tak cangang lah karena hanya ada tunggal jat itu kada bernama belum Allah dan kada bernama Muhammad. Setelah itu jahil, kalau timbul Muhammad ada. Itulah makna tu badil. Ada lagi bicara Allah. Nah ini kan ini jalan. Ini kan hanya jalan seolah pada contohan aja. Amalnya bacaannya sini terganti dari wujud, hanya wujud Allah yang ada. Nah, itu bacaannya. Pemakaiannya ada wujud Muhammad aja. Nah ini orang belajar.
tapi ditulis kayak ini, tapi pelajarannya beda. Setelah itu maka munajat artinya berkata-kata, ilmu dalam takbiratul ihram pada martabat kitab inilah. Dalam yang kata Allah kepada Allah juga, bukannya kita, namun kita itu hambanya. Asalah menajin rabbah, kata dalil. Failun fi salati ilallah, itu badil. Bermula salat adalah munajat kepada Tuhannya. Badil wujud Muhammad jahir, kemudian munajatlah saulahnya Muhammad itu memuji. Padahal kan kalau memuji juga Muhammad itu nang ada jad sifat asma apa nama kemuliaan aja. Kemudian yang terakhir namanya Mi'raj, rahasia takbiratul ihram. Artinya lenyap tiada mempunyai diri, hanya Allah Ta'ala, bukannya kita, dan kita ini adalah hambanya. Begitu Allahu Akbar. Kemudian di sana kan ada wajahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh, wajahtu, aku menghadapkan. Nah itu munajat sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Amun pada tauhidnya Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri, tauhid. Pada martabat kalimah Muhammad tadi sebenarnya Muhammadnya itu nang memuji dirinya. Nah kalau Mi'raj ini masuk di dalam asalah Mi'rajul Mu'min, salat Mi'rajnya orang mukmin. Maknanya bahwa awalnya seolah seperti Muhammad itu nama memuji dirinya, begitu mengerti tajalli Muhammad itu hilang juga. Akan disebut lenyap pengarangnya dalam martabat makna baqabillah. La ilaha illallah, tiada mawjud kecuali Allah. Masuk di dalam qul huwallahu ahad, pelajaran yang awal. Katakan oleh Muhammad bahwa Allah adalah asa. Masuk di dalam makna keesaan Allah itu ia lenyap. Ada lagi la ilaha illallah, tiada mawjud kecuali Allah. Di situ tidak ada nama. Tidak ada nama apa, tidak ada nama asma, tidak ada nama sifat, tidak ada nama zat. Nah adanya la ta'yin, ada kawan dikenal. Nang mengenal tidak ada, nang dikenal pun tidak bisa dikenal. Karena ia kembali kepada asal, tiada mawjud kecuali Allah. Ihram tebadil munajat Mi'raj, nah itu bandak di dalam rahasia Muhammad. Di waktu mengata Allahu Akbar sudah. Artinya kan rahasia menyatakan keluar dibaca kayak ini bacaannya. Karena ini rahasia sehingga kalau ada bacaan, kalau ada ihram tebadil munajat dan Mi'raj. Hanya satu, qul wallahu ahad. Katakan oleh Muhammad bahwa Allah asa. Masuklah Muhammad dalam rahasia keesaan Allah di dalam perkara makna ilmu
Jadi makna ilmu narena itu kadakawa di misal dan kadakawa di bayang-bayang, kadakawa di apa? Karena ia sangat rahasia, yang lebih daripada rahasia. Itulah yang bernama hakikat salat, rahasia salat. Hakikat salat dan rahasia salat itu maknanya udah kan ada lagi ya. Yang berdiri betul tuh kada ada juga. Rukuk tuh kada ada juga, sujud kada ada juga. Tidak tadi sujud, kemudian duduk kada ada juga. Ini semata-mata la ilaha tiada maujud kecuali Allah. Karena Allah Ta'ala mendaki kita supaya bisa mengenalnya. Lalu ada awal Allah Akbar, ada akhir Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini salam keselamatan dan kasih sayang Allah kepada kamu. Jahirnya Muhammad maka balakulah basyariah. Lalu ya kau makan minum pulang. Takkan disitu ada wirid memuji Allah. Disitu ada berdoa. Itu kan maknanya kelakuan daripada kelakuan Muhammad itu tadi. Jadi nang kita cari bukan ilmunya ini, tapi nang kita cari sampainya kepada nama Muhammad. Nah itunya yang dicari. Ada ilmu ihram tabadil munajat dan mi'raj. Nah ini rahasianya, rahasia Muhammad itu. Nah itu kalau tangan itu, padahal kitabnya sudah dibaca, tapi menyampaikan ini nih, ada paham tak? Karena itu hidayah Allah Ta'ala ampunnya. Karena kita beliau tulisannya yang kayak ini, kita tabaruk membaca kitabnya. Nah itu sudah selesai pembicaraan tentang bahwa himpunan seluruh pelajaran kemarin adalah kepada Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lillah. Himpunannya ada. Nah halaman 11. Ini seluruhnya hanya rangkaian aja. Inilah rekam diri segala aulia Allah kamil mukammal. Yang disebut aulia Allah itu ya yang Muhammad tadi. Yang disebut kamil mukammal itu martabatnya. Jadinya itu nah. Nah ini masuk dalam kalimah lillah dah. Hanya tulisannya di sini sepertinya salah, ada tulisan dalam kata-kata aja. Jika ada di kitab tulisannya la yari turabi itu kan tidak seperti itu. Walayansa itu tonya itu tersatu dengan kalimat rabbi, mana ada kan tuh bahasa Arab. Turabi itu dengan tidak ada, dia akan baca lain, sehingga itu salah tulis. Di mana tiada lalai, tiada lupa. Barangkalinya itu lalahu untuk labihan tulisan. Sebenarnya la yalahi walayansa, la yalahi rabbi walayansa. Tetapi dia tulisannya itu jadi layari itu tidak ada di dalam bahasa Arab. Layari itu rabbi itu tidak ada. Tandanya makna lala itu di dalam kita sujud sahwi hanya dua kata. Subhanallah yanamu wa la yansa, subhanallah wa la yashu. Jadi kalimahnya sebenarnya ini la seperti tak baca surah abasa wa tawalla an ja'al amma ma Allah yazaka. Anta anhu talaha itu ada dia anhu talaha itu makna lalah. Jadi seharusnya la yalhi wala yansa. Torabinya itu labihan cuma ya tulisan ditulislah la Allah. Karena maknanya tiada lalai, tiada lupa. Itu rakam para aulia. Bila hurufin wala sautin, tiada huruf, tiada suara. La biha lisanun, tiada perkataan yang sebenarnya. Wala sautin, bila hurufin, adanya huruf dengan tiada tulisannya.
Ini maknanya rahasia Muhammad tadi. Maka nang bernama Aulia Kamil Mukammal adalah Muhammad na itu. Akan direkamlah tulisan di dalam diri Muhammad na itu. Darahnya itu menyebut Allah. Dagingnya menyebut Allah, tulangnya menyebut Allah, uratnya menyebut Allah, kulitnya menyebut Allah, bulunya menyebut Allah. Seluruh badannya itu berzikir menyebut Allah. Anaya rahasia. Maka di dalam diri Muhammad itu ada latifah rahasia Allah. Latifatun nafsi itu di utak hendaknya. Latifatul qalbi di dada. Latif sanaburi di sebelah kiri. Latifatul ruh sebelah kanan. Latiful jamil badan di pusar. Itu Muhammad tadi. Nah di bawahnya ini hanya pada contohan aja inilah. Wala nafsi wasya'arati, sebenarnya itu ini tulisannya salah. Wala nafsi wasya'arati wa basyari sairin. Ini tulisannya wala nafsi wasamarati wasbasi sabirin, itu tidak ada. Jadinya wala nafsi wasya'arati wa basyari sairin, bukan sabirin. Jadi kalimah wa basyari itu ya kulit maknanya, sya'arah itu ya bulu maknanya, nafsi itu ya seluruh badan. Itu disebut latifah tadi. Artinya tidak ada sahlai rambut, tidak kelindungan, dan tidak ada sahlai bulu, tidak kelaluan. Mana seluruh badan, yaitu menyebut Allah. Rambut menyebut Allah, bulu badan menyebut Allah, seluruh apa aja dia badan menyebut Allah. Karena Allah Ta'ala bertajalli bahwa nang menyebut Allah itu Allah juga. Maka nampak di diri si Muhammad itu. Bahwa rahasia Allah itu di diri Muhammad, maka nampaklah latifah di situ. Latifatul Rabbaniyah, latifah rahasia ketahanan. Di utak Muhammad, di hati Muhammad, di jantung Muhammad, di pusar Muhammad. Di napas Muhammad. Jadi seluruh zikir la ilaha illallah di dalam lidah Muhammad. Berarti zikir Allah di napas Muhammad. Berzikir Allah di hati Muhammad, berzikir di jantung Muhammad, zikir hak di pusar Muhammad, itu hai di sulbi Muhammad. Keselesailah zikir itu, ada lagi di atas itu. Dari itu bahwa asal kehidupan di sulbi lelaki, maka ditaruh di rahim perempuan, jadi kehidupan itu ada zikir dia. Orang mengetahui, tapi Muhammad aja mengkitankan bisikin tuh. Nah, jadi ilmunya seluruhnya di situ tadi. Maka kehimpunan seluruh ilmu adalah di salawat. Ilmu Quran di salawat, ilmu zikir di salawat, ilmu tasbih di salawat, ilmu akhlak mulia di salawat, ilmu hendak sugih di salawat, ilmu hendak pangkat tinggi di salawat, hendak agar supaya menjadi kekasih Allah di salawat. Supaya kita kayak apa aja kadang mau dimurkai Allah di salawat. Pak aja seluruh alam semesta ada yang berbekas di salawat. Pak aja seluruhnya pintar di salawat. Tidak ada lain. Selesailah sudah akamnya. Belum kada tahu lah, paham kadanya pian. Urusan kada ulur lagi ngurusin itu. Sudah dibaca kitabnya terdahulu, cuma pian aja, paham kadanya. Nah ini angka 12 nih itu kain aja angka 12 nih. Itu masuk sebenarnya satu aja malah lagi nah ini paling sisa mah kita waktu Allah alam. Karena kita mau haul ya guru ya perlu ada diulas pengurus ketuanya apa ada 2 nama satu lah apa sudah ada persiapan apa nang disiapkan makan udah piring kah kotak apa sapi kan sudah ada.